Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu terjadi peperangan antara Pajajaran melawan Tanjung Singguru, dan di akhir peperangan itu terjadi pertarungan penentu antara Brahma Kumbara melawan Prabu Malyapati. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Siapa yang akan mewakili kalian? Saya. Siapa kamu? Kenapa bukan Kian Santang? Aku mengusulkan untuk menghentikan perang. Kalau kalian mau menyerahkan Putri Lenggang Pakuan. Kita mulai Prabu Malyapati. Saya paling tidak suka mendengar sesumbar. Setelah Pajajaran berhasil memenangkan perang, Brahma dan juga Kamasuta segera berpamitan untuk kembali ke Madangkara. Pangeran Purana beserta Kian Santang, mereka sangat berterima kasih dan berjanji Pajajaran siap membantu jika orang-orang Madangkara memerlukan bantuan. Lalu scene pun berganti. Terlihat ada seorang petinggi Pajajaran, rombongannya hendak dirampok oleh sekelompok begal. Beruntung, di sana ada Lasmana dan juga Lasmini yang segera menyelamatkan petinggi tersebut. Dan singkat cerita, petinggi Pajajaran yang tak sadarkan diri itu diantarkan sampai ke rumahnya. Biar saya saja, Kakang. Terima kasih. Aku berhutang nyawa pada tuan-tuan berdua. Jangan panggil kami dengan sebutan Tuan, Kanjeng Tumenggung. Kami malu mendengarnya. Lagi pula Kanjeng Tumenggung tidak perlu merasa berhutang budi pada kami. Sudah sepantasnya kami menolong orang yang memerlukan. Karena mungkin pada suatu saat kami pun memerlukan pertolongan orang lain. Apalagi yang kami tolong seorang Tumenggung Pajajaran. Tidak kusangka, selain cantik, kamu pun pandai bicara. Apapun alasan kalian, aku tetap merasa berhutang budi. Aku tetap harus membalasnya. Tinggallah barang beberapa hari dulu di sini. Tumenggung Pajajaran itu tampak tertarik dengan Lasmini. Hal ini juga dirasakan oleh Lasmana, dan untuk kali ini Lasmana merasa sang Tumenggung adalah orang yang baik dan dia adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, Lasmana merestui hubungan keduanya jika memang mereka mau mengikat diri dengan tali pernikahan. Saya titipkan adik saya pada Kakang Tumenggung. Saya yakin Kakang membahagiakan Lasmini dan tentu tidak akan menyanyiakannya. Aku berjanji, Dinda. Sekarang juga aku melamar Lasmini untuk jadi istriku. Pada hari baik, bulan baik, aku akan mengawini Nimas Lasmini. Saya akan beritakan ini pada ayah dan ibunda di Bojong Setu. Nah, Lasmini, jaga dirimu baik-baik. Kakang merestui hubungan kalian. Kakang, terima kasih.
Kakang bisa mengerti perasaan saya. Sampaikan sembah bakti saya untuk ayah dan ibu. Dan semoga Kakang selamat di perjalanan. Akan Kakang sampaikan. Jaga dirimu. Setelah memastikan adiknya bahagia dan bersama orang yang tepat, Lasmana segera berpamitan untuk kembali ke Bojong Setu untuk membantu perjuangan orang-orang Madangkara merebut tanah airnya. Lalu Sin pun berganti. Terlihat Raden Angkawijaya, dia bersama Senopati Mangkubumi sedang melakukan pembicaraan serius mengenai Senopati Kebumundarang dan Hadiraksa yang dipenjara oleh Sang Prabu Kuntala. Pamandapati, saya menerima surat dari Ayahanda bahwa semua ini terjadi karena laporan dari Gusti Pangeran Arya Damar Kencana. Beliau menuduh Ayahanda dan semua pembesar Kuntala di Madangkara tidak becus bekerja dan berlaku licik. Bahkan pemberontakan rakyat dan orang Madangkara pimpinan Aragani pun disebabkan karena kita terlalu menekan mereka. Ini kan benar-benar keliru. Memang, ada gejala kurang menyenangkan dari Pangeran Damar Kencana. Karena ketidakbecusannya dalam memerintah menyebabkan beliau mencari kambing hitam. Dan aku yakin, sebentar lagi aku pun akan dijadikan kambing hitam. Kita harus melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada pangeran yang hanya pandai menari itu. Dan kalau perlu, Baginda Prabu Kuntala pun harus diberi pelajaran. Masalahnya, apa kita mampu untuk melakukan itu, Paman Patih? Semua tentara Kuntala yang ada di sini adalah bawahan ayahmu. Hasut mereka agar memberontak untuk membebaskan Senopati Kebumundarang. Sebelum itu, ciptakan kerusuhan di Kuntala dan juga di sini. Kakang Durgalapati pasti tahu jawara-jawara mana yang bisa membantu menciptakan kekacauan. Ada seorang pendekar tua dari India. Saya pernah berguru padanya, tapi tidak berhasil. Karena jurus-jurusnya sangat sukar dipelajari. Saya yakin tidak akan ada yang sanggup menandingi kesaktiannya. Tentu dia akan membantu kita kalau saja upahnya memadai. Jangan pikirkan biaya. Berapapun sanggup kami bayar. Paman Patih, saya masih belum bisa memahami. Sederhana saja. Bikin kerusuhan di mana-mana dengan mengatasnamakan pejuang Madangkara. Tentu pangeran akan memanggil kita. Di sana kita menuntut pembebasan ayahmu, juga Hadiraksa. Tentu beliau akan menolak dengan alasan penahanan itu dilakukan ayahandanya. Kesempatan itu kita gunakan untuk menggulingkan Pangeran Damar Kencana. Sementara itu, orang-orang sewaan kita sudah harus mengaco di daerah Kuntala. Sehingga kekuatan tentara Kuntala akan terpecah belah. Ingat Kakang Durgalapati, kumpulkan jawara-jawara aliran hitam sebanyak-banyaknya. Dan semua tanggung jawabnya kuserahkan pada Kakang. Jangan khawatir, ada satu cara yang baik. Akan kubunuh semua pendekar-pendekar aliran putih, terutama yang memihak pada Madangkara. Dan aku yakin, Guru Rayendra akan dengan mudah memusnahkan mereka. Tentunya dengan segala akal kita. Kalau pekerjaan ini berhasil, apa yang akan kuterima? Kau akan kuangkat menjadi tumenggung dengan 1000 bata tanah bengkok. Angkawijaya akan kunobatkan menjadi senopati. Karena ayahmu akan kuangkat menjadi patih Madangkara. Dan akulah yang ditabalkan menjadi Raja Muda Madangkara.
Rencana menggulingkan tahta Madangkara rupanya kini tidak lagi hanya impian pejuang Madangkara itu sendiri, melainkan Mangkubumi dan juga Angkawijaya. Mereka juga demikian. Lalu scene pun berganti. Terlihat Brahma dan juga Kamasuta. Mereka telah sampai di Bojong Setu untuk bergabung dengan Aragani dan pejuang Madangkara lainnya. Brahma? Bagaimana tugasmu, Brahma? Perang sudah selesai, Bibi. Saya berhasil menewaskan Prabu Malyapati. Kakang Purana menyampaikan salam buat Paman dan seluruh pejuang Madangkara. Beliau sudah ditabalkan jadi Raja Pajajaran, menggantikan Prabu Gerbamenak. Memang sudah sepantasnya Pangeran Purana menduduki tahta kerajaan, menggantikan ayahandanya. Bagaimana dengan ayahmu Kamasuta? Kapan mau pulang? Gerakan kita sudah hampir matang. Menurut ayahanda, dalam bulan ini Paman Senopati. Bagus. Sekarang aku akan melanjutkan pembicaraanku dengan Nini Goreng. Tapi ini menyangkut kita semua. Tentang munculnya seorang pendekar aliran hitam yang bernama Rajendra dan menantang semua perguruan aliran putih. Tidak ada salahnya kita jajaki ilmunya sambil menunggu datangnya senjata pesanan kita yang mungkin masih kurang 2 bulan lagi. Akan ku jawab tantangan itu. Akan ku jajal kemampuan orang seberang itu. Akan kutemui dia di lembah Pangrango. Maaf, Paman. Kalau diizinkan, saya juga ingin mencoba, Paman. Hitung-hitung menambah pengalaman. Aku tidak bisa melarang. Tapi kau harus hati-hati. Karena lawanmu bukan orang sembarangan. Dan sekiranya membahayakan, jangan malu mengakui kekalahan. Sebab dalam pertandingan silat seperti ini, sikap kesatria masih dipertahankan. Artinya, kalau kau mengaku kalah, dia tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kau tetap bersikeras, dia tidak akan segan-segan menghabisi lawannya. Baik, Paman. Surat tantangan Durgalapati ternyata sangat cepat menyebar. Brahma dan Nini Goreng yang akan menjawab tantangan tersebut. Lalu di sisi lain, Durgalapati terlihat sudah mendatangkan Rajendra, pendekar yang digadang-gadang sangat sakti mandraguna. Dia juga berhasil mengumpulkan sejumlah pendekar dari kalangan hitam untuk membantu rencana mereka. Yang saya kirimkan ke seluruh perguruan di seantero tanah Pasundan ini mendapat sambutan yang luar biasa. Hampir semuanya mereka akan menjajal kesaktian Guru Rajendra. Yang ingin kami capai adalah menghabisi semua pendekar, baik dia orang Kuntala maupun orang Madangkara, agar semua kekuatan yang berada di Kuntala ataupun Madangkara berada di tangan kita. Tugas kalian hanyalah membuat onar. Kalian boleh merampok penduduk atau merampok rakyat yang nama-namanya pernah kuberikan pada kalian. Bagaimana dengan hasil rampokannya? Itu untuk kalian. Dan kalian tidak usah khawatir akan bentrok dengan tentara. Karena mereka berpihak pada kita. Bagaimana dengan Anda, Guru Rajendra? Ada uang, ada kerja. Itu sebagai panjar. Dan setiap kepala pendekar yang kau kalahkan akan mendapat tambahan upah. Siapkan uang kalian sebanyak-banyaknya. Karena semua pendekar sakti di tanah Pasundan ini akan kuhabiskan.
Singkat cerita, gerakan orang-orang Durgalapati mulai dilaksanakan. Mereka merampok tak pandang bulu, baik itu rakyat biasa ataupun keluarga petinggi di luar kelompok mereka. Mereka merampok selalu mengatasnamakan orang-orang Madangkara, dan laporan itu telah sampai pada Pangeran Arya Damar Kencana. Selama ini tidak ada laporan yang masuk padaku mengenai gerakan orang Madangkara. Ini tugas Paman Jayaraga. Sejak peristiwa pembalasan dendam kepada pasukan kelelawar hitam yang dipergoki oleh Senopati Kebo Mundarang dan Raden Angkawijaya, hamba tidak mendengar lagi adanya gerakan orang Madangkara. Mungkin anak buahmu kurang awas. Bagaimana menurutmu, Patih? Selama ini memang tentara kita selalu melakukan perundaan, sehingga negara ini aman tentram, kecuali beberapa kejahatan kecil yang terjadi. Tetapi sejak Senopati Kebo Mundarang tidak ada, hamba tidak melihat mereka melakukan perundaan. Mungkin karena tidak ada pimpinan yang disegani. Sebenarnya itu bukan alasan. Perondaan cukup dilakukan oleh para Paneu. Dan aku telah mengangkat Senopati Aji Suntara untuk menggantikan Paman Kebo Mundarang. Hamba merasakan ada sesuatu yang kurang beres, Gusti. Tapi mungkin ini kelemahan hamba. Mereka sepertinya kurang menghargai hamba, Gusti. Tidak benar itu. Seharusnya prajurit mengabdi kepada raja, pada negara, bukan kepada senopati. Rencana pembebasan Senopati Kebo Mundarang terus diusahakan. Raden Angkawijaya, ia terus menghasut para Pakewu untuk tidak patuh pada Senopati Aji Suntara. Dan sementara itu, perampokan dan pembuatan onar juga disebar di negeri Kuntala agar kekuatan perang Kuntala terpecah belah, dan itu akan memudahkan mereka untuk membebaskan Kebo Mundarang dan melengsarkan Pangeran Damar Kencana. Harus ada cara lain untuk memaksa Pangeran Damar Kencana menyerah dan membebaskan ayahmu. Paman Patih, kita tidak bisa berbuat apa-apa selama masih ada Senopati Aji Suntara. Kalau Paman Patih berkenan, sebaiknya kita bunuh saja Senopati Aji Suntara. Gagasan cemerlang. Dan jangan ceroboh. Kita harus meninggalkan jejak, seolah-olah pembunuhnya orangnya Aragani. Ini tugasmu, Kakang Durgalapati. Tidak terlalu sulit. Nanti malam kubereskan. Pada malam harinya, Durgalapati benar-benar langsung melancarkan aksinya. Dia merasa sangat percaya diri. Dia seorang diri ke rumah Senopati Aji Suntara. Durgalapati. Kaget Tuan Senopati? Jahanam. Rupanya kelompok kalian yang mengacau Madangkara. Untuk menang, cara apapun sah, Senopati. Siapa orang-orang di belakangmu? Tentunya semua orang yang tidak setuju dengan penangkapan Senopati Kebo Mundarang. Jahanam. Kalian harus menyerahkan Madangkara pada yang berhak. Pejuang Madangkara.
Mereka telah berani membunuh senopatiku. Berarti telah berani melawan kekuasaanku. Kekuasaan Kuntala. Siapapun orangnya, aku berani sumpah akan menuntut balas. Kematian Senopati Aji Suntara membuat sang pangeran marah besar. Dia justru mencurigai ini adalah ulah orang-orang Kuntala itu sendiri yang tidak senang atas pengangkatan Senopati Aji Suntara. Karena tidak mungkin orang-orang Madangkara melakukan itu pada rakyat, yang seharusnya orang Madangkara mengambil hati rakyat jika mereka mau mengambil alih Madangkara. Lalu Sin pun berganti. Berita pencemaran nama baik pejuang Madangkara telah sampai di telinga Aragani. Saya curiga, gerakan ini dikendalikan oleh kelompok lain yang ingin merebut kekuasaan di Madangkara. Mereka mengelabui pangeran dengan melakukan pengacauan. Dengan begitu, semua kekuatan akan dikerahkan untuk menanggulangi para pengacau. Ketika itulah, sebuah kekuatan yang baru dipersiapkan dengan matang tiba-tiba akan menohok Damar Kencana dari belakang. Berarti mereka mulai hancur dari dalam. Benar. Sebetulnya ini sangat menguntungkan kita. Walaupun nama kita sangat dirugikan. Ya. Dan bersambung, nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.